Motor bebek saat ini memang sudah tidak lagi populer di masyarakat karena tren motor sudah berganti. Dari yang suka motor bergigi, saat ini kebanyakan orang suka dengan motor yang tinggal gas rem, ngeblong. Ya, motor matic. Motor matic adalah fokus utama pembelian kebanyakan orang dan motor matic juga menjadi fokus utama pabrikan motor. Yang berarti pabrikan tidak terlalu fokus sama motor bebeknya saat ini. Mau itu dari segi pengembangan motornya atau mau dari penjualannya. Paling cuma Yamaha aja yang masih menjual motor bebek, tepatnya di Bebek Sport dengan Yamaha tetap mengeluarkan Yamaha MX King. Selebihnya ya udah gitu-gitu aja. Tapi menariknya di sini adalah, walaupun sekarang era motor matic di mana-mana, namun sebagian orang masih tetap setia dengan motor bebek. Kenapa bisa? Tentu aja banyak alasannya. Salah satunya adalah rasa berkendara yang tidak membosankan. Ya, kalau kalian naik motor bebek, setidaknya kaki kita ada bergeraknya, entah itu untuk mengganti gigi atau ngerem kaki. Karena kalau naik motor matic, kaki kita ya cuman diem aja. Jadinya ya motor bebek dinilai lebih memberikan rasa berkendara yang lebih menyenangkan untuk sebagian orang. Ditambah lagi kalau mau ngomongin tenaga khususnya torsi, biasanya motor bebek lebih diunggulkan apalagi kalau jalan di tempat orang tersebut banyak tanjakan atau turunan curam. Motor bebek lebih bisa diandalkan dalam hal ini daripada motor matic. Tapi nih, selain alasan tersebut, ada juga orang yang suka motor bebek karena emang suka aja. Dan biasanya saking sukanya golongan ini, mereka masih melakukan modifikasi motor bebek sedemikian rupa sampai saat ini. Ya, memodifikasi adalah hal yang cukup seru, tapi gimana dengan modifikasi motor bebek? Apakah part aftermarketnya melimpah? Tentu aja di zaman saat ini, part motor bebek sebenarnya masih cukup melimpah, walaupun terkadang tidak semelimpah part motor matic. Tapi nih, kalau mau ngomongin part aftermarket, ada satu part yang tidak dimiliki oleh motor matic dan part ini hanya dikhususkan untuk motor bebek aja. Part apa itu? Tentu aja mesin. Mesinnya bukan sembarangan mesin, melainkan mesin ini benar-benar mesin aftermarket yang dikhususkan untuk motor bebek performance. Dan ya, mesin tersebut adalah Daytona Anima. Daytona Anima adalah sebuah produsen yang membuat mesin bebek performance yang berbasis di Jepang. Dan produsen ini mengeluarkan beberapa varian untuk mesinnya. Misalnya ada yang 160cc dan ada yang 190cc. Menariknya karena ini adalah mesin performance dan tentunya dibuat di Jepang, mesin ini memiliki harga yang bisa dibilang sangat mahal. Bahkan bisa dibilang juga mesin ini memiliki harga yang lebih mahal daripada motor bebek itu sendiri. Yang mana Daytona Anima dijual mulai dari 16 juta rupiah dan termahalnya sampai 20 juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa Daytona Anima harganya mahal? Bentar, sebelum ke bagian tersebut, sebenarnya mesin ini dibuat untuk apa? Apakah hanya untuk gaya-gayaan aja seperti halnya bore up? Sebenarnya enggak juga, karena selain di Indonesia, mesin ini juga dijual di beberapa negara lainnya seperti Eropa. Dan di Eropa, mesin ini digunakan untuk kebutuhan balap mini sport. Bahkan beberapa pabrikan mini sport di Eropa juga menggunakan mesin Daytona Anima sebagai mesin bawaan motor tersebut. Dan karena banyak balap mini sport di Eropa, mesin Daytona Anima sangat terkenal di sana. Dan dalam penjualannya, Daytona Anima juga menawarkan beberapa tipe mesin. Misalnya ada Anima S160 FSM, 190 FSM, 190 SYS, 190F dan lainnya. Lumayan banyak pilihan mesinnya. Dan semuanya berbeda-beda tergantung kebutuhan dan performance. Ada yang khusus balap, ada juga yang bisa digunakan di jalan raya untuk harian. Bedanya paling di pengisiannya aja, misalnya tipe FSM dan SYS. Mesin ini menggunakan magnet rotor yang berukuran kecil. Tujuannya tentu aja untuk membuat mesin bisa memiliki RPM yang cukup tinggi. Tapi karena magnetnya kecil, mesin ini tidak memiliki sistem pengisian dan lampu. Jadinya ya, ini adalah mesin yang khusus untuk balap. Sedangkan untuk tipe jalan rayanya tentu aja seperti mesin pada umumnya. Dan untuk spesifikasi mesin yang ada, rata-rata mesin Daytona Anima bisa memiliki tenaga di 18-23 horsepower. Apakah ini tenaga yang besar? Sebenarnya jika dilihat di atas kertas tenaganya ya biasa aja, tapi mengingat ini mesin untuk motor mini GP dan motor bebek yang berarti bobot motor tersebut cukup ringan, mesin ini jadi memiliki tenaga yang cukup memuaskan. Menariknya di sini adalah, sebenarnya mesin Daytona Anima bukanlah mesin yang benar-benar baru, karena sejatinya mesin ini adalah mesin yang berbasis Honda C-Series, yang berarti bawaan mesinnya adalah mesin Supra, Honda Monkey dan lainnya. Tapi kenapa bisa harganya mahal padahal mesinnya ya mesin Supra? Kan tinggal bore up aja, bisa juga menghasilkan tenaga segitu. Memang benar, jika kalian bore up mesin Supra kalian di tempat yang proper, bisa banget memiliki tenaga yang hampir sama. Tapi jika kita mengingat durabilitas atau ketahanan mesin bore up, biasanya tidak akan seawet pabrikan. Kenapa bisa? Tentu aja karena riset pabrikan biasanya lebih mendalam. Kita ambil contoh di Daytona Anima. Walaupun mesinnya berbasis dari mesin Honda C, mesin ini sudah dilengkapi dengan sistem pendinginan oli yang sangat efisien. Kenapa hal ini penting? Tentu aja mengingat ini mesin performance, menjaga suhu mesin tetap stabil dalam kondisi ekstrim seperti balapan adalah hal yang sangat penting.
Jadi ya, ini adalah salah satu hal yang membuat mesin ini mahal. Selain itu, walaupun base-nya dari mesin Honda C, tapi itu hanya base-nya aja karena material yang digunakan mesin ini benar-benar berbeda total. Yang mana piston, crankshaft, valve, dan lainnya, mesin ini menggunakan material yang sangat berkualitas. Saking berkualitasnya, mesin ini sanggup digeber sampai 10.000 rpm dalam waktu yang konstan. Ya, jadinya dengan material yang sangat berkualitas, harga mesin ini tentu aja jadi mahal. Namun apakah semahal itu harganya? Sebenarnya nggak juga jika kalian beli di Jepang, tapi kalau di Indonesia ya tentu aja hal ini bisa lebih mahal karena ada biaya impor dan pajak. Tapi nih selain itu semua, sebenarnya mesin ini masih dalam range harga yang bisa dibilang wajar aja. Karena dalam pembeliannya kalian akan mendapatkan part pendukung lainnya, misalnya CDI, coil, intake manifold, wire harness, pedal starter, pedal persneling, oli, dan lainnya. Jadinya ya dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan hal-hal ini. Tapi belum termasuk karburator, dan untuk mesin Daytona Anima sendiri, biasanya rekomendasi karburator yang digunakan adalah PE28 atau PWK33. Dan harga karbunya ya lumayan mahal juga. Misalnya karburator merek Satco atau Sutco bacanya. Untuk PWK33-nya harganya mulai dari 3 jutaan. Jadi ya buat kalian yang pengen menggunakan mesin ini, kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam. Tapi menariknya mesin ini adalah, mesin ini walaupun berbasis mesin Honda C, tapi bisa plug and play di beberapa motor. Misalnya mototrail seperti CRF, daripada menggunakan mesin Verza, ya mendingan pakai mesin ini. Kemudian KLX juga bisa, dan mototrail lainnya. Walaupun terkadang PNP-nya adalah paksa dan paksa, tapi tidak perlu melakukan perubahan sasis yang terlalu masif. Dan mesin ini juga sudah masuk dalam kelas-kelas mototrail yang ada. Tapi apakah mesin Daytona Anima bisa dituning lagi? Jawabannya bisa. Mesin Daytona Anima bisa di bore up, walaupun performa bawaannya sudah cukup mengesankan, tapi beberapa tim balap tetap melakukan bore up. Dan salah satu metode umum untuk meningkatkan kapasitas mesin adalah dengan memperbesar diameter piston dan silindernya. Tapi ini tidak di semua jenis mesin Daytona Anima yang bisa di bore up lagi, karena hanya di beberapa tipe mesinnya, misalnya di 190 FSM atau 190 SCS aja. Yang berarti mesin 190 SCS dengan bor bawaan 66 mm dapat di bore up ke ukuran yang lebih besar seperti ke ukuran 69 mm. Kalau udah di bore up begini, berarti volume mesinnya bisa sampai 200 cc atau lebih. Kenapa mesinnya masih bisa di bore up aja? Tentu aja karena mesin Daytona menggunakan bahan berkualitas tinggi, yang berarti dinding silindernya cukup tebal untuk mendukung bore up. Tapi nih selain bore up, banyak tim yang melakukan beberapa tuning aja, seperti tuning karburator, tuning injeksi, porting polish head, ganti katup, dan lainnya. Karena yang mau bagaimanapun, dengan bore up, mesin ini akan kehilangan durabilitasnya. Ya, semua disesuaikan dengan kebutuhan yang ada aja. Daytona Anima adalah mesin yang sudah melalui proses research and development atau R&D yang sangat detail. Mesin ini juga dirancang melalui serangkaian uji coba yang ketat termasuk pengujian di trek balap. Dan semua komponen mesin diproduksi dengan presisi tinggi untuk memastikan performa maksimal dan daya tahan. Yang pada akhirnya semua ini membuat harga mesin ini cukup mahal. Tapi nih walaupun mahal, buat kalian pecinta performance, mesin ini sebenarnya cukup layak digunakan. Lagi pula untuk mendapatkan mesin ini cukup mudah saat ini, karena di marketplace banyak yang menjual mesin ini. Tinggal siapin isi ATM untuk check out mesin ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.